Was sunnatu, kalau barusan itu yang ditinggalkan adalah fardu, sekarang sunnah. Was sunnatu, adapun sunnah, intaroka jika meninggalkan intaroka jika meninggalkan kepada as-sunnah al-musalli, siapa musalli, la ya'udu, ialah tidak kembali siapa musalli ilaiha kepada sunnah, ba'dat talabbusi bil fardi, setelah melakukan fardu yang lain. Faman taraka, andai kata meninggalkan siapa seseorang at-tasyahudul awwalu, terhadap tasyahud awal, masalan umpamanya, fadzakara, lalu ingat siapa seseorang akan tasyahud awal itu, ingatnya ba'da tidalihi, setelah berdirinya seseorang, mustawiyan, hale berdiri tegak. Tasyahud awal itu kan berdiri tegak itu. La ya'udu, ini la ya'udu, maka tidak kembali siapa seseorang akan tasyahud awal. Fa in ada ilaihi amidan, fa in ada, jika kembali siapa musolli ilaihi, terhadap tasyahud awal, amidan, dalam keadaan sengaja, aliman, lagi tahu, bitahrimihi, terhadap keharaman kembali tersebut, batalat, maka batal sholatuhu, apa sholatnya. Au nasiyan, atau lupa dia itu, kembalinya maksudnya lupa. Annahu, sesungguhnya adapun musolli itu, fi sholati, di dalam sholat, au jahilan, atau tidak tahu, fala tabtulu, maka tidak batal sholatuhu, apa sholatnya. Wa yalzamu, dan wajib bagiman, al-qiyamu, apa berdiri, inda tadakkurihi, ketika berdirinya seseorang itu. Jika yang ditinggalkan adalah jika yang ditinggalkan adalah kesunahan, yang dimaksud di sini sudah saya jelaskan di awal bahwa sunnahnya yang dimaksud adalah sunnah ab'ad. Jika yang ditinggalkan adalah sunnah ab'ad, jika yang ditinggalkan itu adalah sunnah ab'ad, maka tidak perlu kembali ke sunahan itu lagi. Lanjut saja. Contohnya, kita tidak tasyahud awal, baik itu sengaja ataupun lupa. Itu ya, sengaja ataupun lupa. Setelah tasyahud awal kita berdiri, tasyahud awal berdiri. Ternyata ketika berdiri, kita ambil contoh yang lupa saja. Ternyata ketika berdiri dia baru ingat, berdiri tegak, baru ingat kalau belum tasyahud awal, maka tidak boleh kembali duduk lagi untuk melakukan tasyahud awal. Justru kalau dia itu kembali lagi untuk duduk tasyahud awal, maka konsekuensinya sholatnya batal. Itu ya, konsekuensinya sholatnya batal. Itu kalau dia itu memang sengaja turun untuk tasyahud awal. Tapi kalau dia itu tidak sengaja turun, telah berdiri kok tidak sengaja turun, tiba-tiba turun, loh saya tadi sudah berdiri, kok duduk lagi untuk tasyahud awal. Kalau dia ingat, langsung berdiri lagi. Itu tidak usah mengulang tasyahud awalnya. Wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imamihi. Itu kalau sholat sendirian. Wa in kana, jika ada siapa musalli ma'muman adalah seorang makmum, ada, maka kembali siapa musalli, wujuban, dalam hal wajib, limutaba'ati imamihi, karena mengikuti imamnya makmum. Lakinnahu, akan tetapi, yasjudu sholat siapa yasjudu sujud siapa musalli, lisahwi anha, karena lupa dari kesunahan yang ditinggalkan itu. Di akhir nanti ditempel dengan sujud sahwi. Itu fi surati adamil audi,
pada contoh tidak adanya kembali, tidak kembali untuk tasyahud awal tadi, awil audi nasian, atau contohnya yang kembali karena lupa, itu juga, itu sama-sama disunahkan untuk sujud sahwi. Wa arada, dan bermaksud al musannifu, siapa ke musannif, bisunnati, dengan sunnah di sini, huna di sini, al ab'atu sittatu, ialah al ab'adu sittata, kepada sunnah ab'ad yang 6. Wahia, apa saja itu sunnah ab'ad yang 6? Wahia, adapun sunnah ab'ad yang 6, at-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu, yaitu tasyahud awal dan duduknya. Wal kunutu fis subhi, wal kunutu, dan kunut fis subhi, pada salat subuh. Wa fi akhiril witri, dan di akhir witir, di akhir salat witir. Fi nisfi tsani min ramadhana, pada separuh akhir di bulan Ramadan. Salat yang disunahkan untuk kunut itu kan 2, yaitu salat subuh dan salat pada separuh akhir di bulan Ramadan, yaitu dari salat tarawih, salat witir, ya, bukan salat tarawih ya, salat witir di separuh akhir bulan Ramadan. Berarti dari tanggal 16 Ramadan sampai 30 Ramadan, salat witirnya itu disunahkan untuk baca kunut. Wal qiyamu, dan berdiri, lil kunuti, untuk kunut, berdirinya pada kunut juga, itu masuk sunnah ab'ad. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fit tasyahudil awwali, pada tasyahud awal, itu juga sunnah ab'ad. Wassalatu alal ali, dan membaca salawat alal ali, kepada keluarga Nabi Muhammad, fit tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir, itu juga sunnah. Itu kalau pembahasan sunnah. Kalau yang pembahasan hay'ah, wal hay'atu, adapun sunnah hay'at, kat tasbihati, seperti tasbihat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan juga sunnah hay'at yang lain, wa nahwiha, dan lainnya, mimma, dari sesuatu, la yujbaru, yang la yujbaru, tidak wajib ditembel, la yujbaru, tidak perlu ditembel, apa ma, bis sujudi, dengan sujud. Kalau kita meninggalkan sunnah hayat, maka tidak perlu ditembel dengan sujud sahwi. La ya'udu, ini khabarnya wal hayatu di depan. La ya'udu, ialah tidak kembali, al musalli, siapa musalli, ilaiha, terhadap sunnah hayat, ba'da tarkihi, setelah meninggalkannya. Wala yasjudu, dan juga tidak perlu sujud siapa man, lisahwi anha, untuk sujud sahwi. Sawaan, sama saja, taraka, meninggalkan siapa musalliha, terhadap sunnah hayat, amdan, hal sengaja, au sahwan, atau lupa. Tuh. Jadi kesimpulannya gini, ada 3 hal yang ditinggalkan, yang terkadang ditinggalkan oleh seseorang di dalam sholat. Yang pertama adalah fardu atau rukun. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad apa saja sudah kita jelaskan barusan. Kemudian yang terakhir adalah hayat, sunnah hayat. Kalau yang ditinggalkan itu adalah fardu, maka ini tidak bisa hanya ditempel dengan sujud sahwi. Akan tetapi seorang musolli harus mengulang atau kembali ke sholatnya, ke fardunya yang ditinggalkan tadi. Tuh. Itu kalau masih pada posisi dia dalam sholat. Tapi kalau sudah dia lupa,
maka ia harus diulang lagi sholatnya. Kalau ternyata dia itu sudah salam dan masanya itu sudah lama, baru ingat, ya sholat lagi. Tapi kalau masanya masih dekat, ya langsung mengulang yang ditinggal itu tadi. Kalau yang ditinggalkan adalah sholat kesunahan, ini yang boleh diganti dengan sujud sahwi. Kemudian hayat, kalau hayat ini tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Misal kita tidak membaca takbir intikal, atau kita tidak membaca tasbih ketika ruku atau sujud, maka tidak perlu sujud sahwi.